salam sehat untuk kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Jumpa lagi dengan acara Waking Light, Bangkit dan Terang dari Departemen Pelkes GPIB. Di bulan Juni 2021 kita melakukan penyesuaian pelaksanaan bulan pelayanan dan kesaksian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini, artinya pagi-pagi sudah dibangunin ya, setelah kita mengikuti morning call, kita akan berbincang-bincang. Dan sudah hadir bersama kita ibu-ibu hebat yang muncul di Zoom meeting dan pasti sudah ada juga di YouTube channel dari Departemen Pelkes. Sebelum kita memulai bincang-bincang ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, Engkau mengasihi kami beristirahat malam, tubuh kami menjadi sehat ketika Tuhan menyatakan anugerah-Mu. Di pagi hari ini kami boleh bangun. Kami akan melakukan aktivitas kami dengan tema yang sudah dipersiapkan, pemberdayaan perempuan. Tolonglah kami, berikan hikmat dan Roh-Mu yang kudus menuntun kami, supaya bincang-bincang ini menjadi berkat bagi siapapun yang melihat dan mendengar. Berkati semua perangkat yang kami gunakan, dan kami terus sehat, Tuhan bersama dengan kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Iya. Pagi hari ini ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya tamu-tamu hebat. Tamu-tamunya tidak saja di Jakarta, tetapi ada di Bekasi, ada di Tangerang, ada di paling jauh Manado. Lalu ada yang kita punya guest-nya, Ibu Pendeta Mahlia Lenakoli di Samarinda. Kalau saya, Ibu Susi, Ibu Piko, Ibu Ati, Pak David, nah, kita masih seputaran Jakarta, Jabodetabek ya, masih istilahnya begitu ya. Pak Dedi, Bogor. Nah, pagi hari ini tema kita adalah pemberdayaan kaum perempuan di pos Pelkes. Kita menghadirkan mereka-mereka. Saya pengen dengar suara mereka menyapa kita di pagi hari ini masing-masing. Boleh dimulai, Ibu Piko silakan menyapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menonton di YouTube dan juga kita pagi hari ini. Iya, terima kasih Bu Pendeta Eli. Selamat pagi Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, baik dari yang ada di Zoom maupun yang mengikuti dari kanal YouTube. Perkenalkan diri Bu. Boleh? Perlukah? Boleh. Bu Pendeta Eli, oh ya. Iya, saya Vikora van der Murtulende, Ketua Dewan PKP periode 2015-2020, sebentar lagi akan berakhir. Lanjutkan. Mungkin itu dulu Bu. Iya, terima kasih Ibu Piko. Ibu Piko punya teman, Ibu Ati silakan. Oke, selamat pagi Ibu Bapak yang ada di Zoom ini ataupun juga yang ada di YouTube. Saya perkenalkan, saya sama-sama Ibu Piko dari Dewan PKP. Selamat berjumpa, Tuhan berkati. Makasih. Ibu yang jauh di Manado, ayo. Ibu di Manado. Ya, selamat pagi. Saya dengan Ibu Refni Longkuto sangat bersyukur
karena diberikan kesempatan untuk bersama-sama di kegiatan ini. Saya ada di Manado, makanya saya bangga dengan acara ini. Saya mewakili atau apa ya Bu, Ketua PKP lah dari jemaat. Dari jemaat. Ya. Terima kasih Bu. Kenapa ibu-ibu saya menyapa ini mak-mak ini? Karena mestinya mereka lagi siapin sarapan, tapi kita sudah ajak ke sini nih. Gak apa-apa ya mak-mak ya. Mak-mak zaman now. Nah, kita sudah kenalan dengan ibu-ibu. Sekarang kita pindah ke Ibu Pendeta. Silakan Ibu Pendeta yang di Samarinda. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, sahabat Pelkes GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Maria Lena Koli. Saat ini saya bertugas sebagai Pendeta Jemaat di GPIB Manol Samarinda yang ditugaskan di Pos Pelkes Sinar Kasih, Bukit Kasih, dan Gloria yang ada di Tenggarong Seberang. Begitu Bu Pendeta. Terima kasih. Ya. Sampailah kita yang ke ibu yang suka merawat semuanya. Silakan Ibu Pendeta Susi. Ya, selamat pagi, terima kasih Bu Eli. Selamat pagi sahabat-sahabat Pelkes dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita bisa berjumpa, apalagi ketika kita juga sudah bangun pagi, semua dalam keadaan yang berseri tentunya, dan mempunyai semangat untuk memasuki hari yang baru ini. Perkenalkan saya Pendeta Susi Rumeser Thomas. Sekarang ini masih dipercayakan sebagai Ketua 3 Majelis Sinode GPIB yang ke-20. Demikian Ibu Eli, demikian juga para sahabat Pelkes. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Mahlia, Ibu Pendeta Susi, dengan kompetensi masing-masing, termasuk juga tadi ibu-ibu yang pagi hari ini sudah hadir bersama kita. Ibu Bapak, sahabat yang berada di YouTube, kanal YouTube Departemen Pelkes, saya juga menyapa semuanya. Semoga kita bisa mengikuti bincang-bincang ini sampai 1 jam ke depan. Nah, saya mau langsung saja ke Pendeta Mahlia dulu. Pendeta Mahlia, apa kabar nih? Sehat ya Ibu? Kabar baik Bu Pendeta, sehat-sehat. Ibu Pendeta, ini kan Ibu Pendeta tadi sudah memperkenalkan diri, ada di 2 pos Pelkes. 3 Bu Pendeta. Jemaat Immanuel Samarinda. Boleh Ibu ceritakan kepada kita semua, kenapa sih Ibu mau jadi pelayan firman dan sakramen? Silakan Ibu. Iya, Bu Pendeta, terima kasih untuk kesempatannya saya boleh berbagi. Sebelum saya sharing kenapa saya mau jadi pendeta, sebenarnya awalnya tidak mau, Bu Pendeta. Oh, saya sempat studi akademi sekretaris Tarakanita dan bekerja sebagai sekretaris selama 4 tahun. Namun memang di dalam perjalanan saya bergumul tersebut, saya terus menggumuli bahwa ada kegelisahan di dalam hati ketika saya memiliki kasih Tuhan yang begitu besar dan bagaimana saya bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Begitu. Dulu saya pikir bahwa membagikan kasih Tuhan cukup menjadi pekerja atau menjadi sekretaris yang baik. Begitu ya Bu Pendeta, melayani di gereja sebagai pelayan PA sejak di CD, terus melayani sebagai pemusik di gereja. Saya rasa itu sudah cukup melayani Tuhan. Tapi tetap ada kegelisahan di dalam hati yang membuat saya berpikir harus membagikan kasih Tuhan yang sudah saya alami itu. Itu Bu Pendeta. Dan akhirnya setelah 4 tahun bekerja, saya memutuskan untuk studi teologi di STT Jakarta. Jadi
ada sesuatu nih ya, gelisah, gelisah, dan ternyata ada perubahan ya. Tadinya dilihat ya sudah melayani cukup sebagai pemusik, hadir sebagai pemuda, begitu ya Bu Pendeta ya. Ternyata ini gelisahnya itu rupanya begitu kuat sampai mesti memutarkan atau membelokkan apa yang menjadi karir utamanya. Maunya jadi sekretaris ya Bu Mahlia ya. Iya. Nah, Ibu Pendeta, setelah diteguhkan sebagai pendeta, adakah pengalaman khusus Ibu Pendeta waktu mengambil keputusan saya masuk sekolah teologi? Kalau tadi kan kegelisahan. Iya. Silahkan Ibu. Iya Bu Pendeta. Ya, tahun 2008 saya masuk ke Sekolah Tinggi Teologi, mengikuti studi selama 5 tahun, dan saya memasuki proses vikariat di tahun 2015. Tahun vikariat yang pertama saya ditempatkan di Jemaat Latih GPIB Immanuel Balikpapan dan GPIB Maranatha Balikpapan. Dan Jemaat Latih vikariat kedua itu di GPIB Marturia Jambi. Pengalamannya sangat menarik karena saya diberikan kesempatan untuk melayani seluas-luasnya dan diberikan kepercayaan untuk membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang, siapapun itu, tanpa adanya batasan, gitu. Dan yang tadinya saya tidak mungkin lakukan dan mungkin menganggap diri tidak mampu, tetapi akhirnya di dalam proses itu saya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Saya ingat waktu itu dalam arahan mentor, mulai dari pemberitaan firman, bekerja sama dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan warga jemaat yang sangat beragam, tapi juga sampai harus melayani kedukaan dan memandikan jenazah. Itu saya belum pernah sama sekali. Tetapi itulah bentuk pelayanan yang dipercayakan gitu ya Bu Pendeta, bagaimana kita membagikan kasih itu juga secara khusus ketika tidak ada orang yang bisa memandikan jenazah dan harus belajar. Waktu itu jadi vikaris, ditanya sama mentor, bisa atau tidak non? Kalau jawab tidak bisa, takut tidak lulus. Kalau jawab bisa, sebenarnya belum bisa, tapi mau tidak mau harus katakan, iya saya siap Pak. Gitu. Jadi akhirnya dengan arahan mentor, mau tidak mau belajar juga untuk memandikan jenazah. Hal itu sangat menarik gitu, karena saya yang besar di kota dengan pengalaman yang segala sesuatunya sudah tersedia, dan akhirnya dipercayakan dan harus belajar sesuatu yang mungkin saja tidak ada dan tidak bisa dilakukan di Pospelkes oleh sistem yang sudah baik. Dan itu akhirnya berlangsung sampai ketika saya diteguhkan, maka ketika ada jemaat yang tidak ada yang bisa memandikan, ya otomatis pendeta juga harus bisa hadir sampai di sana untuk memandikan jemaat. Gitu. Yang apalagi yang meninggalnya laki-laki ya Bu Pendeta? Oh jangan, itu hanya berlaku untuk perempuan Bu Pendeta. Baik, kenapa saya tanyakan itu? Karena pengalaman itu saya dapatkan waktu saya di Situbondo. Iya. Itu tidak ada pengalaman memandikan dan semuanya. Itu tamu yang datang, kemudian dia masuk rumah sakit dan meninggal. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa melayani kecuali dari gereja. Akhirnya saya dipanggil, saya harus datang. Terkaget-kaget bapak-bapak, saya masih bujangan. Nah itu, tapi akhirnya diyakinkan oleh mantri di rumah sakit, Ibu jangan memandang karena Ibu belum kawin, tapi Ibu harus lakukan ini.
Nah, bagi saya itu kalau Bu Maria istilahnya membagi kasih yang seluas-luasnya, ya sudahlah, harus membuka mata dan sampai memasangkan kaos dalamnya itu harus saya lakukan. Tapi itu menjadi sesuatu yang menarik. Nah, Ibu Pendeta Susi, kalau kita boleh datang ke Ibu Susi. Bu Susi, apakah memandikan jenazah ada di kurikulum Vikaris nggak sih? Boleh Ibu Susi ceritain sedikit prosesnya ketika kita menghadirkan seorang pelayan firman dan sakramen. Iya, terima kasih Bu Eli. Ya, kita bersyukur bahwa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat ini dalam memandang ke depan, kita sudah banyak mengalami perubahan-perubahan yang membuat kita semakin lebih maju, semakin lebih berkembang. Dan kita bersyukur juga bahwa misalnya salah satu yang tadi sudah disampaikan yang berkaitan dengan pelayanan oleh Pendeta Malia, bahwa misalnya kita harus memandikan jenazah. Nah, memang sebenarnya jujurnya ini secara konkretnya memang belum dimasukkan, tetapi yang prinsipnya bahwa seseorang yang dipersiapkan memang untuk melaksanakan panggilan dan pengutusannya selaku pelayan firman dan sakramen, ketika dia ditempatkan dimanapun, dia juga harus menjadi tadi ya garam dan terang. Dengan demikian dia juga segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di setempat itu pastinya ya dia harus bisa melayani dengan baik, memenuhi kebutuhan apapun yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya. Demikian. Nah, kalau ditanya Bu Eli tentang bagaimana sih proses seleksi atau juga kita biasa bahasa duniawinya itu rekrutmen gitu ya, rekrutmen pelayan firman dan sakramen sehingga bisa menjadi seorang pendeta Malia yang tangguh di pos Pelkes, bisa melakukan banyak hal yang menjadi berkat di sana ya Bu Pendeta. Nah, di GPIB sesungguhnya karena tadi saya katakan maju sudah tidak membedakan lagi pendeta perempuan, pendeta laki-laki, semuanya disebut sama, pendeta GPIB. Nah, oleh karenanya ketika juga rekrutmen kita, ya kita tidak melihat jenis kelamin, walaupun harus diformulir ditulis jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, itu tidak dibedakan, walaupun saat ini kita juga akui beberapa periode belakangan ini bahwa perempuan itu memang lebih banyak yang mendaftarkan atau melamar untuk menjadi vikaris begitulah. Sesudahnya sekarang ini juga peneguhan pendeta pun juga sudah lebih banyak perempuan ya dibandingkan dengan yang laki-laki, dan bahkan sekarang pun juga jadi catatan bagi kita bersama, pendeta perempuan di GPIB jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendeta laki-laki. Nah, itu apa artinya? Itu artinya bahwa ya pelayanan dimanapun di lingkup GPIB ini pastinya banyak perempuan dibandingkan dengan yang laki-laki. Dengan wilayah pelayanan yang luas sampai juga di daerah pos Pelkes, itu berarti bahwa kita juga harus siap untuk mengutus tenaga kita dalam hal ini ya perempuan untuk juga melaksanakan panggilan pengutusannya, juga sekaligus melayani jemaat. Nah, yang menarik di sini artinya bahwa ketika proses penerimaan tidak membedakan laki-laki dan perempuan, juga di dalam proses ini ya proses untuk persiapan pembimbingan untuk vikaris pun itu juga sama, tidak membedakan karena harus memiliki kompetensi. Nah, kompetensi apa yang dibutuhkan selaku pelayan firman dan sakramen? Nah, yang pertama itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat Pelkes yang terkasih, yang pertama adalah bahwa dia harus memiliki karakter Kristiani. Lalu yang kedua,
dia juga harus memiliki pemahaman tentang teologi. Tentu saja kita yang datang dari dari 4 perguruan tinggi yang saat ini diakui oleh GPIB sudah diperlengkapi dengan pengetahuan teologi, tapi semakin didalami di dalam proses vikariat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengetahui atau penata layanan itu. Nah, demikian jadi dari persyaratan itu tidak ada yang membedakan begitu. Baik. Nah, satu lagi Bu Pendeta Eli. Jadi ketika tadi sudah sampaikan mentor itu kan mengharuskan begitu ya untuk bisa melakukan banyak hal termasuk memandikan jenazah ya Pendeta Malia ya. Nah, di situ kita juga lihat untuk penempatan seorang vikaris tidak juga lihat laki-laki dan perempuan, mentornya pun juga tidak laki-laki dan perempuan. Dan siapapun mentor, mereka harus membimbing dengan pendekatan kompetensi yang sudah ditetapkan itu, Ibu Eli. Baik, Bu Susi. Jadi kalau bicara kriteria tadi, bagaimana ketika Bu Pendeta Mahlia dari seorang dari dunia sekuler pergi ke belajar teologi dan punya keputusan itu. Kira-kira kriteria yang pertama tadi ya bisa dikatakan seperti itu atau gimana Bu? Iya. Paling tidak menampilkan karakter Kristiani berdasarkan pengalaman hidupnya gitu kan. Orang yang mempunyai pengalaman hidup sendiri dengan berbagai hal itu akan justru lebih kuat dalam menjalani tugas panggilan dan pengutusan dalam menghadapi apapun nantinya medan perjuangan begitu dihadapi begitu, termasuk juga Pendeta Malia. Jadi ada keputusan yang tepat ya begitu ya. Ini spiritualitasnya wow, perlu pengujian luar biasa ya. Nah, kalau tadi kita dengar Ibu Pendeta Mahlia sudah punya keputusan melayani itu ternyata luas. Saya mengikuti di cerita Alkitab, Ribka orangnya tidak duduk diam-diam saja di rumah. Dia harus mengangkat buli-bulinya, dia pergi cari air, baru ketemu dengan orang yang cari-cari ya. Bahasanya begitu sih. Nah, ini kerja pagi-pagi nih. Kita mau sapa Ibu Piko, Ibu Ati, Ibu Nini. Mereka ini bagian yang luar biasa ya untuk bisa mengerjakannya. Kalau tadi kita pakai kata kunci dari Ibu Mahlia, kasih Tuhan itu seluas-luasnya. Ada di PKP. Nah, mari Ibu Piko boleh tahu nih, sepanjang Ibu ada di Dewan PKP, Ketua Dewan PKP, apa aja sih Ibu yang sudah Ibu lakukan? Bagus kalau Ibu dapat sesuatu yang menarik di Pospelkas, karena kalau kita safari, kita selalu ajak Dewan PKP dan PA ya. Ibu Piko boleh sharing dengan kita, boleh biar teman-teman di YouTube, dimanapun mengikuti bisa ikuti. Silakan Bu Piko. Bu Pendeta Eli, terima kasih. Kegiatan-kegiatan PKP, saya nggak bilang Dewan PKP karena kegiatan-kegiatannya kita tidak hanya pengurus Dewan PKP yang melakukan, tapi kita menjangkau juga ke semua anggota-anggota PKP. Nah, jadi kegiatan-kegiatan PKP itu selain kegiatan-kegiatan yang kami adopsi dari PGI, seperti ACWC itu kan kegiatannya PGI ya. Kegiatan-kegiatan kita lakukan sesuai dengan tema-tema hari ulang tahun PKP, yang dimana tema-tema ini juga semua itu tidak terlepas dari usaha pemberdayaan kaum perempuan. Tema-tema itu yang pertama, akulah perempuanmu Tuhan, kemudian perempuan yang tangguh dan bersahaja, kemudian perempuan pembawa damai, dan perempuan yang menjadi berkat. Nah, kita ingin agar
tema-tema ini tidak hanya didengar atau terbaca pada saat acara ulang tahun, tetapi tema-tema ini tetap terbaca dalam keseharian setiap anggota PKP dimanapun berada. Nah, kita tahu karena kita mengatakan bahwa akulah perempuanmu Tuhan, perempuan yang tangguh bersahaja, pembawa damai dan menjadi berkat. Tuhan pasti sudah memperlengkapi setiap perempuan itu dengan berbagai talenta. Talenta itu harus kita gali dan kita kembangkan. Nah, dalam proses menggali dan mengembangkan talenta yang ada di setiap kaum perempuan itu bukanlah hal yang mudah. Diperlukan ketekunan dan kerendahan hati, sehingga tema yang berikut itu adalah perempuan yang tangguh dan bersahaja. Bila kita kaum perempuan dapat menggali potensi diri kita dengan baik, kita dapat menggunakan potensi diri kita itu untuk bisa membantu perekonomian keluarga, sehingga kita bisa membawa damai dan menjadi berkat. Karena sebagian besar permasalahan di dalam keluarga itu berangkat dari persoalan ekonomi. Dan untuk merealisasikan atau mengaktualisasikan tema-tema tadi, seperti tadi Ibu Pendeta Eli sudah menyampaikan bahwa Departemen Pelkes itu selalu mengajak PKP untuk bersama-sama di Bulan Pelkes dalam rangka safari Bulan Pelkes. Nah, kenapa kami selalu berusaha untuk selalu ambil bagian di dalam kegiatan Bulan Pelkes agar program-program PKP itu tidak hanya di lingkup yang dapat dijangkau oleh Dewan PKP, tetapi bisa dijangkau juga, bisa menjangkau semua anggota PKP yang ada di pos-pos Pelkes. Begitu Bu Eli. Iya, Bu Piko, terima kasih. Di YouTube kita boleh menyapa, ada Ibu Heni Urai, dan ini saya nggak mau bilang mantan ya, ada Ibu Lolita Susan Ginsel. Wah, waktu kami masih di daerah-daerah, waktu kami sekolah, artinya masih studi, kami sudah dengar nama ini. Ibu Lolita rajin banget ikut kegiatan ini. Beliau adalah motivator perempuan. Wow, sebelum para pendeta muda ini ditempatkan di pos Pelkes. Jadi Ibu Lolita sudah menyapa, katanya Ibu Susi selamat pagi, sehat dan semangat dalam melayani. Terima kasih Ibu Lolita sudah menyapa kami, saya dengan Bu Susi. Nah, kalau dengar cerita tadi Ibu Piko menyampaikan bahwa mereka berangkat dari tema menarik untuk saya, ada damai, pembawa damai, maksudnya perempuan pembawa damai, lalu menjadi berkat. Itu clue yang saya dapatkan dari salah satu tema yang Ibu Piko sampaikan. Kemudian Ibu Piko mengingatkan kita bahwa ada talenta yang dimiliki oleh perempuan. Wah, talenta perempuan ini tadi kalau kita lihat Ibu Pendeta Mahlia terkaget-kaget harus memandikan jenazah, ini sesuatu yang tadi Ibu Piko bilang harus diberdayakan.
Bu Ati barangkali boleh menjumpai kita. Saya ingat Bu Ati, barangkali Bu Ati boleh sharing bincang-bincang kita ketika kita diundang oleh Presbyterian Women Church dan kita mengikuti kegiatan di Louisville. Apa yang Ibu Ati boleh bagi untuk kita? Bagaimana sih perempuan yang di sana? Kalau saya coba ingat begini, ini kok kita datang kita lebih muda ya Bu Ati ya. Tapi mereka ibu-ibu yang luar biasa. Ada sedikit kali Bu Ati yang boleh bagi dengan kita. Iya. Silakan, terima kasih. Pak. Terima kasih Bu Eli untuk kesempatan ini. Iya. Saya mau sharing mengenai pengalaman kita ya sama Ibu Eli juga. Saya melihat betapa perempuan-perempuan sepertinya sih di seluruh dunia hampir sama ya. Perempuan-perempuan itu sangat berpotensi. Dan pengalaman saya di sana betapa saya pertama-tama terima kasih diberi kesempatan ya sama Ibu Eli untuk pergi ke sana lalu ketemu dengan ibu-ibu di sana. Saya belajar banyak bagaimana ibu-ibu di sana, dari sana yang mungkin bisa juga di sini tangguh, sungguh-sungguh amat tangguh menurut saya. Tangguh dan bersahaja juga, dan memang harus jadi pembawa damai dan menjadikan berkat. Karena pekerjaan perempuan itu kayaknya nggak habis-habis ya. Saya sih salut ya, di sana itu semua dikerjakan sendiri. Dari mulai di dalam rumah anak-anak, menyiapkan makanan, sampai cuci mobil, dan di sana ada istilah cuci rumah, lalu pelayanan. Dan di pelayanan itu juga nggak diam-diam ya, segala sesuatunya. Mungkin kalau di kita ada yang bantu, yang untuk tata piring, untuk apa. Nah di gereja di sana ibu-ibu. Jadi mulai masakannya, dari mulai buat saladnya, dari semua. Sepertinya dibikinnya oleh ibu-ibu yang aktivis-aktivis dan ya ibu-ibu pendeta, ibu-ibu majelis semua. Dilakukannya tuh sendiri. OB istilahnya kasarnya, atau kalau di kita mungkin ada yang bantu seperti Pak Wahyu ya, pengalaman di yang bantu koster untuk diatur piring. Mereka tuh enggak, sampai mereka tuh tahu di mana pisau, di mana garpu, harus di mana carinya, dilakukan sendiri. Itu pengalaman saya di sana. Jadi saya belajar betapa ibu-ibu ini luar biasa, dan saya pikir itu baik karena ya memang dari ibu-ibulah rumah itu, kalau kita lihat kalau ibu-ibu sakit semuanya jadi tidak bergerak ya, segala sesuatunya. Itu yang saya lihat dari pengalaman saya di sana, dan saya pikir baik buat ibu-ibu kita di sini. Dan saya juga bangga dengan ibu-ibu PKP kita yang saya sudah diajak kemana-mana di daerah, dan kami juga Dewan PKP berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di ibu-ibu di kami ya di Indonesia dengan banyak hal, dengan pelatihan-pelatihan. Saya pikir itu baik untuk terus mengembangkan dan potensi ibu-ibu untuk membantu seperti yang Ibu Piko bilang, membantu ekonomi keluarga. Itu aja kali Ibu Eli yang saya bisa sharing. Terima kasih Ibu Piko. Bu Susi, saya menarik yang dikatakan oleh Ibu Piko bahwa kita perempuan punya talenta, kita harus berdaya gunakan. Nah, ditambah dengan Ibu Ati yang sudah membuka, wah ternyata semuanya dari A sampai Z itu disiapkan oleh ibu-ibu perempuan nih. Nah, tangguh dia. Kira-kira di PPSDI Bu Susi boleh share juga, boleh berbagi dengan kita yang dimaksudkan perempuan tangguh itu seperti apa, supaya Bu Mahlia semakin didukung untuk
terus berkarya, tidak lihat-lihat lagi, oh ini bukan bidang saya harus bisa menguasai. Monggo Bu Susi. Ya Ibu Eli, ya perempuan tangguh. Biasa kita selalu dengarnya bukan perempuan tangguh, laki-laki perkasa, tangguh gitu ya. Tapi sekarang perempuan yang tangguh. Itu berarti bahwa seorang perempuan tidak harus hanya terkungkung pada stereotip femininnya saja, tapi dia harus sudah mulai untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Nah, apa yang diharapkan pada zaman ini dengan tantangan di lapangan yang ada baik di rumah maupun di masyarakat, apa saja di mana perempuan yang sudah juga keluar dari rumah, mengabdikan diri dan berkarya juga di luar rumah, maka tentu ada banyak hal pekerjaan-pekerjaan yang juga diharapkan bisa perempuan mengisinya di sana. Jadi saya lihat bahwa tangguh ini dia bisa untuk melakukan banyak hal. Dia juga punya kekuatan yang luar biasa untuk melakukan banyak hal. Tentu yang positif saja tentunya Ibu Eli. Ya, jadi ketangguhan ini yang saya cuma ingat begini. Kadang kebetulan di jalanan begitu ya Bu Eli. Saya lihat ada bus di jalanan begitu, bus umum yang saya pikir dulu itu adalah laki-laki yang menjadi drivernya atau supirnya. Sekarang wah perempuan, tidak hanya mobil-mobil kecil, tapi yang saya lihat bus besar yang harus punya SIM B1 ya. Seperti itu, dan ya mengendarai bus yang besar dengan memutar dengan jalan yang sempit dan bahkan juga yang padat begitu. Wah, itu kalau nggak punya kekuatan, ketangguhan khusus, ya tentu ya penerimaan seorang perempuan menjadi sopir bus itu juga pasti ditiadakan pastinya. Begitu Ibu Eli. Iya, Bu Susi. Satu lagi, kalau tadi dimulai dengan ungkapan bahwa perempuan Kristiani ya, itu bagian yang tidak bisa terhindari. Kata kunci yang Bu Viko pakai, kerendahan hati. Nah, bagian kerendahan hati ini dengan ketekunan itu menjadi spirit besar. Adakah di ruang PPSDI khususnya peran penguatan keluarga ya? Iya. Boleh Bu Susi dimaknai itu supaya ini menjadi basic, karena ya kita lagi di tengah-tengah COVID ini, bagaimana orang mau tekun, bagaimana orang mau rendah hati? Gimana, mungkin ada pengalaman baru kali Bu Susi untuk kita di PPK ya. Iya. Silakan ya. Bu Susi. Ya, Ibu Eli, kita bersyukur bahwa kita sudah pernah menetapkan Grand Design PPSDI ya, PPK. Dan kita bersyukur bahwa di dalam Grand Design itu dengan kita melakukan pendekatan kompetensi, maka ketika banyak masukan, tentu saja kompetensi ini juga merupakan masukan-masukan dari warga jemaat, dari berbagai unsur juga yang ada di jemaat. Dan salah satunya adalah kompetensinya itu yang seperti yang Ibu Viko tadi sampaikan, yaitu perempuan yang juga bertekun, bukan perempuan, maksudnya adalah yang diharapkan juga untuk kehidupan spiritual seorang warga GPIB, dia bertekun dan juga ada rendah hati. Nah, ini ada banyak kompetensi, dan tadi yang seperti yang disebutkan itu juga sudah masuk di Grand Design kita. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan dalam rangka menyusun materi-materi bina khususnya juga untuk PKP itu juga sudah masuk kompetensi yang digambarkan tadi. Dan itulah yang membuat harapannya ke depannya apa yang sudah akan dilakukan oleh khususnya oleh para kaum perempuan untuk sesamanya dalam rangka pembinaan, kompetensi itu juga terus-menerus
ditanamkan dengan harapan ke depannya ya profil seorang perempuan khususnya dalam hal ini baik ibu-ibu atau kita juga yang terhisap dalam PKP, bahkan juga untuk PAPT GP begitu ya, dan termasuk juga PKB maupun juga PKLU. Jadi kompetensi yang diharapkan itu sudah termaktub di dalamnya, Ibu Eli. Udah benar-benar terdesain benar ya, Bu Susi, dari pengalaman Ibu Pendeta Mahlia, Ibu Piko, Ibu Ati. Ini loh Bu Piko dan Bu Ati ada semangat nih, katanya Bu Piko dan Bu Ati lanjutkan. Kemudian ini kita boleh share ya, teman-teman di YouTube bisa membaca luar biasa pengalaman Ibu Lolita Ginsel. Beliau memang bukan berlatar belakang pendidikan teologi, tetapi ketika ada di pos Pelkes, beliau harus melakukan itu. Wah, semangat banget Ibu Lolita ya. Beliau sampai bilang pakai quote-nya, kata harus itu beliau pakai tanda itu ganda itu ya. Kemudian beliau bilang bahwa perempuan ini, nah ini tadi kata-kata yang jelas Bu Piko sampaikan, perempuan itu harus tegar, tulus, jujur. Nah Bu Pendeta Mahlia itu dibilang sama Ibu Lolita, apalagi di pos Pelkes. Saya sebelum ke Ibu Mahlia, saya mau menyapa yang di Manado nih. Manado, apa kabar nih Manado? Nasi kuning daun woka boleh toh? Boleh Bu. Bu Nini sebagai seorang ketua PKP di Jemaat Shalom Depok. Bu Nini dengar dari Ibu Piko, dari Ibu Ati, dari Ibu Susi, apa yang Ibu Nini tangkap dari percakapan ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Ibu Mahlia. Boleh Ibu Nini bagi sedikit? Memang suara agak serak ini, tentunya sangat bersyukur ya Bu, saya sebagai anggota jemaat mendengar dari beberapa ibu-ibu yang serba super ini, saya sangat bangga. Saya memang masuk ini dari Manado, dan pengalaman saya ambil dari Ketua Dewan PKP yang begitu tangguh dan bersahaja. Dan saya mengambil sesuatu yang sangat luar biasa dan saya melaksanakan itu, yaitu kita tangguh sebagai PKP dan juga talenta yang Tuhan berikan. Dan itu saya laksanakan di saat-saat kita serba sulit dan memang pikiran kita begitu istilahnya sebagai ibu-ibu sangat susah dan sangat sulit. Bagaimana kita untuk ke depan, tapi ternyata pelayanan itu sangat indah. Dan saya mempraktekkan itu di waktu serba-serba sulit ini, saya mencoba Bu, dan ini pengalaman saya, bahwa di saat pandemi, itu saya ada sekitar 30 catering yang dibatalkan. Dan itu karena talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saya, yaitu untuk membagi berkat kepada orang lain lewat usaha ini atau lewat catering. Dan ternyata saya coba putar setir untuk seperti yang saya lakukan sekarang, yaitu tidak memberhentikan karyawan, tetapi membuat karyawan itu punya pekerjaan dengan mengirim makanan ke rumah-rumah. Dan ternyata Bu itu semua berhasil, dan pelayanan kita Tuhan kuatkan apa yang kita buat, sehingga talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita buat dan harus kita praktekkan, dan kita harus melayani dengan sungguh. Dan karena banyak hal yang sudah kita lakukan, banyak yang dari masyarakat, dari gereja mengatakan kenapa harus selalu melayani terus di sini dan di sana, tapi ini kita tinggalkan, dan semua itu kita tidak tinggalkan. Bagaimana pengaturan kita? Saya melayani dan saya tidak meninggalkan pekerjaan dan talenta yang Tuhan berikan.
Itu aja Bu pengalaman saya, dan terima kasih sudah memberikan kesempatan. Saya dari Manado sangat bersyukur, dan ada beberapa orang yang mendengar di sini. Saya sengaja panggil keluarga-keluarga dan mendengar bagaimana pelayanan dan kesaksian di GPIB. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Nini. Bu Nini punya istilah putar setir. Putar setir ini nih menarik ya. Bu Piko, barangkali ada tentang putar setir, nanti Bu Mahlia tambahkan ya, bagaimana putar setir di Pospelkes. Oke, lanjut Bu Piko. Iya, waduh, tentang putar setir atau banting setir ya. Iya, saya kira satu contoh aja tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nini, ketika Ibu Nini memang bisnisnya di catering. Ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk catering itu berjalan sesuai dengan yang seperti biasanya. Nah, disinilah perempuan yang tangguh dan bersahaja harus bisa melihat situasi dan tidak tenggelam di dalam kesulitan yang dihadapi, tetapi mencari peluang dari kesulitan yang dihadapi. Karena kalau nggak salah ada istilah, di setiap kesulitan ada kesempatan untuk kita bangkit atau melakukan hal yang baik, hal yang positif. Nah, saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Nini ini benar-benar banting setir ya Ibu Nini. Jadi dari yang biasa Ibu Nini melayani catering itu di satu gedung dengan segala macam dekorasi, dengan situasi pandemi ini kan hal itu tidak mungkin dilakukan. Bukan tidak mungkin sih, tetapi lebih sedikit dilakukan dengan berbagai protokol yang harus ditaati. Nah, apa yang sudah dilakukan Ibu Nini dengan bukan menjemput bola ya atau apa. Jadi Ibu Nini sudah membantu. Sekarang ini kan ibu-ibu banyak, saya sendiri agak parno kalau ke pasar, Bu. Ya, pasti. Parno kalau ke pasar. Mau belanja itu si Mbak juga saya bilang nggak usah belanja-belanja deh, kita pesan aja. Karena agak parno kalau ketemu orang. Nah, dengan apa yang dilakukan Ibu Nini ini membantu ibu-ibu yang lain yang punya keterbatasan untuk ke pasar atau untuk menyiapkan makanan. Ibu Nini sudah menyiapkan. Ibu Nini mengirimkan, tapi tentunya tidak gratis ya gitu ya Ibu Nini. Ada harga. Kecuali sekali-sekali ya. Kalau pas di Dewan ada ini, Ibu Nini tolong dong kirim ini, boleh ya Bu Nini. Ya, jadi tentang banting setir ini kita memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan. Saya kira itu Bu, memanfaatkan kesulitan menjadi kesempatan agar kita tidak terpuruk di dalam kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita dari kesulitan yang kita hadapi kita boleh bangkit. Kita bangkit tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa membantu yang lain, menjadi perempuan yang menjadi berkat. Begitu, Bu Pendeta. Luar biasa Bu Piko. Bu Piko sudah langsung masuk ke kami punya tag-nya itu, waking light. Bangkit dan jadi terang. Wah, itu dia nih, menarik nih Bu. Ibu Susi luar biasa ya Ibu Piko ya. Udah langsung tembak tepat sasarannya. Bagaimana Ibu Pendeta Mahlia kondisi di 2 Pospelkes? Ibu harus terjun. Ibu-ibu ngomong-ngomong, kita sudah mau 1 jam loh, baru bercerita sedikit aja udah mau 1 jam. Tapi kata Pak Dedi, go ahead, ayo jalan terus. Ibu Mahlia, 2 Pospelkes, bagaimana perempuan-perempuan di sana? Iya, saya ralat Bu Pendeta Eli, saya mendampingi 3 Pospelkes Bu Pendeta. Oh, 3. Iya, 3.
Ya, saya mau share screen nih Bu Pendeta. Silakan Ibu Ya. Pendeta. Nanti Bu Viko kalau ada yang perlu ditampilkan nanti ya. Iya, sudah bisa dilihat ya Bu Pendeta. Baru masih OTW kayaknya. Ini dia nih. Sudah. Boleh di show slide Bu Pendeta. Ya, bicara tadi Ibu Viko sampaikan ya bagaimana kita harus kayak banting setir ya dalam upaya kemandirian Poswalkes ya. Jadi ketika pendeta ditaruh di Poswalkes, saya yakin bahwa Majelis Sinode berharap bahwa setiap Poswalkes bisa mencapai kemandiriannya, bahwa kasih itu harus disebarkan bukan hanya di kota-kota tapi juga di desa, di mana ada jemaat-jemaat GPIB di sana dengan segala keberadaannya. Waktu saya datang ke sini, saya sangat bersyukur walaupun jalanannya rusak, begitu ya Bu Pendeta. Walaupun dekat dengan kota, tapi proses pembangunannya memang belum sampai di desa ini 3,5 tahun yang lalu. Tetapi sekarang pembangunannya sudah jauh lebih baik, begitu ya. Nah, saya melihat bahwa ketika pendeta ditempatkan di Poswalkes, maka ada upaya kemandirian, baik itu kemandirian teologi, kemandirian daya, dan kemandirian dana, begitu Bu Pendeta. Dan peran kita sebagai pendeta memang harus tangguh, karena bagaimana menolong jemaat-jemaat di Poswalkes untuk merasakan pelayanan yang sama, pembinaan yang sama, yang tidak dibeda-bedakan gitu, sehingga mereka bisa menjadi jemaat yang juga mandiri. Maka upaya yang dilakukan yang tadinya tidak ada persiapan ibadah, maka dilakukan persiapan ibadah, diberikan pembinaan-pembinaan. Saya ingat beberapa waktu lalu ada pembinaan Pelkat, maka saya mendorong, memotivasi semua anggota Pelkat, pelayan PAPT wajib ikut untuk pembinaan ini, karena demi kemandirian secara teologi dan melalui ibadah-ibadah yang tadinya tidak ada pelayanan anak, pelayanan teruna, terus ibadah di beberapa tempat yang belum berjalan dengan baik, maka itu semakin hari semakin diperjuangkan begitu, dan itu perlu ketangguhan para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Poswalkes. Kadang-kadang karena kondisi jalan, karena mungkin kondisi jemaat juga dengan berbagai latar belakang yang tidak sama dengan di kota, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pelayan-pelayan Tuhan, tapi itu menjadi juga kekuatan seperti kata Bu Viko, kalau tantangan yang menjadi kekuatan untuk kita terus membangun dan mengembangkan teologi. Nah, kemandirian daya, saya yakin bahwa jemaat yang ada di Poswalkes itu juga jemaat yang berdaya. Mereka punya kemampuan-kemampuan juga. Ada yang mengatakan, jemaat di Poswalkes mungkin pendidikannya rendah. Tapi saya bersyukur karena di Poswalkes di mana saya melayani, mungkin orang tuanya tidak sekolah tinggi, tetapi anak-anaknya bisa bersekolah. Dan itu bisa dilakukan karena orang tua yang tangguh, yang berjuang. Saya lihat di Poswalkes saya banyak belajar bagaimana tidak hanya kaum bapak yang bekerja, tetapi perempuan-perempuan, kaum perempuan di Poswalkes justru menjadi penopang kehidupan di tengah-tengah keluarga. Ketika kaum bapak yang bekerja dengan tanggung jawabnya, baik yang di perusahaan, di sini ada tambang, ada perkebunan, ada juga yang bertani, ada juga yang berternak. Tetapi saya melihat bagaimana kaum perempuan tidak tinggal diam,
dia justru menjadi penopang kehidupan keluarga. Dan ini yang saya lihat di Pospolkes saya banyak belajar dari mereka. Saya diperlengkapi dengan pembinaan UP2M. Tetapi justru saya yang banyak belajar dari mereka karena mereka lebih berdaya, lebih memahami kondisi lingkungan, apa yang harus mereka kerjakan dan bagaimana mereka membangun perekonomian keluarga. Saya akan tampilkan hal-hal apa saja yang kaum perempuan lakukan dalam rangka menopang dan mendukung perekonomian keluarga. Ya, ini saya ada beberapa ibu ya yang bekerja di pembibitan, ya di pembibitan. Setiap hari mereka mendapatkan 50.000 ya jika mereka bekerja dipanggil. Memang tidak besar, tetapi kalau kita hitung 30 kali 50.000 mereka bisa mendapat 1,5 juta setiap bulannya, begitu ya kira-kira. Lalu ada juga yang bekerja sebagai pengupas bawang ya, yang dihitung per kilonya 1.000 ya setiap ya. Ini pengupas bawang merah, Bu. Jadi udah bersih ya, Bu Pendeta ya. Justru mereka membersihkan dari yang kotor, yang masih dengan tanah ya. Ya dengan tanah. Tugas mereka membersihkan untuk layak jual. Begitu. Dan sebenarnya bukan ibu-ibu yang suaminya tidak bekerja, mereka suaminya bekerja, dan bagaimana mereka tetap menopang, tidak tinggal diam. Tujuannya adalah bagaimana mereka bisa menopang keluarga dan anak-anak bisa bersekolah, begitu. Ya. Lalu ada juga yang memiliki ternak babi, ya. Waktu bulan Pelkes tahun lalu itu ada pembinaan tentang peternakan babi, begitu ya. Dan ini saya bersyukur karena hanya dialah yang berternak babi di Pospolkes kami, sehingga ketika ada peneguhan sidi, ketika ada baptis, kematian, kelahiran, dia selalu akan mendapatkan berkat karena ada potong babi di sana, gitu kan. Jadi saya bersyukur karena babi yang ternak babi yang dia lakukan itu bisa membantu dan menopang kehidupan keluarga. Lalu ini adalah penjual hati ayam, ceker ayam, dan juga lele. Ya, mereka bikin tempat lelenya sendiri, ya, juga beternak ayam, ayam potong, ayam betelur, dan telurnya dijual, ayamnya dijual. Nah, ini yang menadah untuk hati ayam, hati ayam dan ceker ayam. Ya, di sini, dan setiap kantongnya disiapkan 5.000. Kalau lele dijual per kilo sesuai dengan kebutuhan. Dan ini sudah berjalan selama 1 tahun ini. Walaupun pandemi, saya bersyukur pos kami tidak mengalami kesulitan sama sekali. Bagaimana jemaat justru saya melihat kas jemaat itu semakin meningkat, bukan semakin menurun. Kalau di kota-kota, ya justru kasnya menurun. Di Pospolkes di tempat saya melayani justru semakin meningkat karena tidak ada pengaruh terhadap perekonomian keluarga. Ketika perempuan-perempuan GPIB di Pospolkes ikut berjuang untuk menopang perekonomian keluarga. Ada lagi yang menjadi buruh tani, seperti melakukan penanaman padi ataupun panen, ya. Mereka tertolong. Jadi walaupun menjadi buruh, belum punya sawah sendiri, tetapi setidaknya beras yang harus mereka miliki dalam 3 bulan ke depan itu sudah terpenuhi untuk kehidupan keluarga, sehingga mereka memiliki kekuatan pangan tersendiri. Lalu saya senang karena bisa selfie di situ ya Bu Mahli ya. Harusnya bisa selfie. Saya jarang selfie, senang foto jemaat. Itu ibu yang pegang itu apa padi, kok padi? Oh iya. Lagi begini kan? Iya betul. Memang ibu-ibu di mana-mana gaya tetap ada.
Betul. Saya yang Silakan. minta coba diangkat bibitnya biar orang-orang tahu. Oh iya, bibit dari. Iya, bibit padi, Bu. Ya, ini waktu panennya gitu ya, dan mereka akan mendapatkan misalnya 7 karung banding 1. Jadi setiap orang yang bisa memanen ini 7. warga kita ya, Bu Pendeta Mahlia ya. Iya, ini jemaat. Ini jemaat kita. Iya. Lihat Jemaat. wajah perempuan-perempuan tetap senyum ya. Tetap semangat. Walau berlelah-lelah. Nah, ini adalah jemaat-jemaat yang sudah memiliki kios-kios toko bangunan, kios sembako, begitu ya. Ini yang baru merintis. Yang sebelah kanan yang ada gas ini adalah koster gereja yang kita percayakan juga untuk membuka warung supaya dia bisa memiliki penghasilan selain daripada menjadi koster. Lalu ada juga ini yang seperti pembinaan PKP waktu dilakukan Tenggarong, bagaimana juga mengupayakan budaya tradisi lokal ya. Di sini ada orang Dayak satu asli Dayak, dan bagaimana nenek ini terus mempertahankan budaya dengan menghasilkan kerajinan-kerajinan, dan dia memiliki kios tersendiri bagaimana pakaian-pakaian itu bisa disewakan, bisa juga dibeli, dan kapanpun diperlukan oleh gereja, misalnya untuk menari bisa dipakai juga. Jadi bagaimana ini sangat-sangat menopang kehidupan mereka. Ya, itu Bu Pendeta Eli apa yang terjadi di Pospelkes Sinar Kasih, Bukit Kasih, dan Gloria. Sebenarnya ada lagi satu, baru saja dibuka sekitar 2 minggu lalu, bagaimana ibu-ibu di Pospelkes Bukit Kasih itu membuat kios boba. Ya, kios boba. Boba sudah sampai di sana ya? Iya, Bu. Jadi kita ambil bahannya dari Samarinda, mensupport mereka untuk bikin boba di salah satu tanah jemaat gitu. Oke. Nah, jadi Bu Pendeta, kalau bicara tentang pandemi, banyak jemaat kesulitan, saya bersyukur sekali karena bagaimana jemaat di Pospelkes ini sudah berdaya sekali secara dan mandiri secara perekonomian. Ketika perekonomian keluarga kuat, maka perekonomian gereja pun kuat, dan kemandirian dana pun bisa dimiliki oleh gereja. Nah, PR saya bukan lagi tentang dana, bukan lagi tentang daya, tapi bagaimana mereka memahami teologi GPIB dan mereka mau untuk menjadi Pospelkes yang mandiri gitu. Bukan lagi hanya menerima pelayanan dari induk begitu. Baik, Bu Pendeta Mahlia, saya juga pakai nih. Iya Bu Pendeta, waktu itu datang ke sini belum sempat saya kasih ya. Nanti kalau ke sini lagi boleh nanti saya kasih. Iya, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong ada pertanyaan nih, bahan-bahannya dapat dari mana tuh kalau bikin manik-manik ini? Oh iya, memang mereka pasti beli Bu Pendeta untuk bahan-bahannya. Karena saya sempat tanya kalau menggunakan batu asli itu sangat mahal dan sudah sulit sekali dicari. Jadi ini adalah bahan sintetis seperti yang biasanya dimiliki atau dijual di toko-toko. Begitu. Kualitasnya juga nggak kalah dengan yang ada di toko-toko Bu Pendeta. Ya persoalannya adalah bagaimana sekarang menolong mereka untuk bisa menyalurkannya. Seperti pesan Departemen Parkes kemarin, ya, bagaimana menyalurkan hasil-hasil jemaat ini, begitu, sehingga mereka semakin berdaya secara ekonomi, begitu. Iya. Baik, Bu Mahlia, usul aja, suruh bikin kita punya clerical collar. Oh siap, Bu bener. Yang nyantel. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu Viko juga udah siap-siap nih mau nunjukin nih apa yang beliau mau sampaikan. Tapi ada semangat dari Pendeta Boydo, ayo ibu-ibu perempuan tangguh gitu katanya. Semangat menginspirasi betul. Dan Ibu Heni mengingatkan Ibu Mahlia, katanya belajar kue tuh bagaimana tuh, pokoknya ada hasil ya. Iya.
Sudah Bu Pendeta, sebenarnya saya lupa masukkan lagi. Aduh, saya jadi berdosa sama jemaat ini karena di beberapa di setiap Pospelkes ada ibu-ibu yang memang sangat cakap dalam membuat kue kering dan bolu. Jadi setiap Lebaran atau Natal mereka selalu memiliki usaha tersebut. Ya, itu terima kasih. Sudah ya. Terima kasih. Kita pindah dulu ke Bu Piko, kemudian nanti ke Bu Susi ya, melihat ibu-ibu yang sudah berkarya nih. Bu Susi punya kesannya apa nih Bu Susi ya? Ayo Bu Piko, monggo. Iya, terima kasih Bu. Jadi salah satu tadi sudah saya sampaikan bahwa kita sudah diberikan talenta oleh Tuhan sehingga kita harus gali potensi diri, harus dikembangkan agar bisa menjadi berkat. Nah, oleh Dewan PKP itu terima kasih kami selalu diajak oleh Departemen Pelkes untuk selalu bisa mengunjungi pos-pos Pelkes. Jadi kalau kita jalan sendiri mungkin kita baru bisa menggapai beberapa pos Pelkes. Tetapi karena setiap tahun kita diajak oleh Departemen Pelkes sehingga kita lebih banyak lagi pos Pelkes yang dapat kita jangkau. Nah, dalam melakukan program kegiatan kami tidak sendiri. Jadi kami juga bekerja sama dengan Kementerian Desa Tertinggal. Ya. Jadi ada Bu Ati di sini yang menjadi corong di Kementerian Desa. Jadi setiap kali kita mau berpelkes, baik itu kita jalan sendiri maupun kita bergabung dengan Departemen Pelkes, itu kita hampir selalu mendapat dukungan juga dari Kementerian Desa Tertinggal. Nah, salah satu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Malia, kami pernah ke Kaltim 2 dan melakukan pembinaan juga di sana yang kalau tidak salah waktu itu sudah dekat-dekat kegiatan apa Bu istilahnya ERO atau ya ERAW. ERAW ya. Nah, kegiatan ERAW itu kayak festival gitu ya Bu, festival budaya budaya Kalimantan ya. Dayak, iya. Nah, budaya Dayak. Jadi hasil dari pembinaan keterampilan dari Dewan PKP itu, ibu-ibu bilang, Ibu kami harus belajar, harus bisa karena kami ingin ini ditampilkan di ERAW itu, di ERAW ya, ERAW. Nah, itu yang di daerah Kalimantan. Gambarnya foto-fotonya kayaknya belum sempat di ini, tapi ada foto-foto keterampilan pada saat di Sumba Riau. Sebetulnya saya ingin menampilkan foto-foto ketika di Sarudu. Di sana ada Ibu Pendeta Eli sedang bikin abon, ada Pak dengan Pendeta, keringat-keringat ya Bu? Ya, ada Pak Pendeta Martin sedang angkat penggorengan, ada Pak Pendeta Eka juga sedang goreng-goreng. Jadi sebetulnya itu menarik sekali. Apa ya saya mau bilang, mau turun gitu. Dari atas mau turun, mau. Jadi kita, untuk sampai ke Sarudu itu kita dari Palu berapa jam ya? 4 jam kali ya Bu. Kita 4 jam perjalanan. 4 jam ya, perjalanan yang memang awalnya dari Palu itu mulus-mulus, terus kita masuk yang berombak dan gelombang di jalan bukan di laut.
Itu namanya racing, Bu, racing. Racing, iya. Jadi sebetulnya saya ingin menampilkan foto itu, tapi seperti tadi saya bilang, Bu, nggak sempat saya ini karena kemarin saya kurang sehat. Nanti ada waktunya, Bu. Iya, ada foto-foto ketika di Jambi, mungkin Pak David bisa tampilkan. Oh, waktu kita ke Jambi. Iya. Dengan perjalanan 37 jam ya, Bu? Nah, ini waktu kita memberikan keterampilan dengan menggunakan koran-koran bekas. Ini jadi koran-koran bekas itu kita tidak buang, tapi kita manfaatkan untuk wadah-wadah yang bisa bermanfaat, bisa buat tempat sendok, bisa buat tempat pensil dan lain sebagainya, bisa juga buat tempat buah. Iya. Ada foto yang lain, Pak? Ada juga tentang kita memberikan sulam pita. Jadi ketika kami akan ke satu daerah, kita mencoba mencari informasi dulu, Bu. Kira-kira potensi alam di sana bagaimana? Terus ibu-ibu di sana kira-kira senangnya apa gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan apa yang akan kita sampaikan di sana dengan kembali tadi talenta yang mereka miliki. Jadi kita tidak memaksakan harus begini, padahal mereka tidak mempunyai talenta di situ. Jadi harus kita sesuaikan antara talenta, potensi diri maupun potensi alam. Jadi kalau kita misalnya mau mengajarkan tentang sulam pita, kita cari tahu dulu di sana itu mudah nggak mendapatkan bahan-bahannya, mendapatkan pitanya dan lain-lain. Kalau itu agak sulit, kita tidak akan memberikan keterampilan itu. Demikian juga tentang wadah berbahan dasar koran ini. Sekarang ini kan koran sudah agak susah. Iya. Sudah agak susah karena orang-orang kan digital. Sudah beralih ke digital. Jadi mungkin ini sudah mau pelan-pelan juga kita tinggalkan. Kita akan mencari kegiatan-kegiatan lain yang lebih sesuai gitu, lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, tetapi dapat membantu ibu-ibu. Begitu, Bu. Baik, Ibu Viko. Ternyata kalau lihat kondisi yang kita lakukan, berarti kita tetap harus punya inovasi-inovasi, karena seperti tadi Ibu bilang, dari koran udah bergeser ke gadget ya, jadi agak susah. Siapa tahu bisa desain gadget yang sudah nggak dipakai lagi. Ibu Susi, lihat nih perempuan-perempuan hebat, tangguh, dan tadi dibilang ada penopang keluarga dengan usaha-usaha mereka. Ibu Malia sudah tampilkan baik dari pertanian, bahkan tadi Ibu Malia sempat bicara soal ibu-ibu yang membuat kue dan mereka punya panen juga dari situ. Bu, bagaimana itu? Ada satu yang mau saya sampaikan. Jadi boleh ya sedikit aja. Iya. Jadi kami sebetulnya bukan hanya kami yang membina ke sana ke daerah-daerah, tetapi kami juga belajar dari ibu-ibu yang ada di daerah melalui, jadi bulan Oktober ya, sekitar bulan Oktober yang lalu kita melakukan lomba video edukasi. Jadi berbagai keterampilan baik yang pernah kita ajarkan maupun yang belum, itu ibu-ibu yang di daerah itu mereka mengirimkan videonya dan ternyata banyak yang kami sendiri belum tahu, Bu. Dan itu yang kami akhirnya belajar dari ibu-ibu untuk bisa kita saling tukar gitu. Mungkin dari ibu-ibu yang di Kalimantan kita belajar sesuatu gitu, ketika kita belajar itu kita bawa ke Sumatera atau kita bawa ke Sulawesi. Jadi kita saling
bertukar ilmu, Pengetahuan, ya. pengetahuan melalui video-video yang dikirimkan, dan video itu yang mengikutinya ada 75 Video. jemaat ya, 75 ya. posterers yang ikut. Mak tidak lagi pegang pulpen ya, Mak? Udah pegang gadget ya. Jadi mak sekarang juga banting setir, Bu. Itu dia. Mak banting setir, jadi mengikuti zaman. Iya, oke. Pastilah Mak terus melakukan pemberdayaan. Nah, Ibu Pendeta Susi, boleh dari cerita ibu-ibu yang banyak ini, ada refleksi, Bu? Boleh? Silahkan, Ibu. Terima kasih, Bu Eli. Mari kita refleksikan apa yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu hebat ini, gitu, di tengah-tengah kondisi pelayanan dimanapun saat ini berada. Bu Eli, saya mengingat apa yang digambarkan oleh penulis Amsal, ya khususnya di Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 31. Saya harap kita baca nanti ya di Alkitab. Tapi luar biasa begitu. Inilah gambaran seorang perempuan yang sudah digambarkan oleh penulis kitab Amsal ini. Luar biasa apa yang diungkapkan dari ayatnya yang ke-10, walaupun di sini dikatakan puji-pujian untuk istri yang cakap. Itu Lembaga Alkitab Indonesia yang memberi judul. Tapi bukan hanya istri, saya pikir, tetapi juga seorang perempuan, seutuhnya dimanapun dia berada. Jadi dari ayat 10 sampai dengan 31 yang digambarkan, saya menggambarkan begini, bahwa seorang perempuan itu, seorang istri, seorang ibu, itu senang bekerja dengan tangannya sendiri. Dia memenuhi kebutuhan sesamanya. Dan bahkan juga di sini, ya kalau dikatakan seorang perempuan yang tangguh, begitu, tentu saja kemalasan bukan menjadi makanannya. Dia berusaha dengan sekuat tenaganya. Lalu kemudian dia juga sebagai seorang pemimpin, memiliki kemampuan yang memimpin, yang mengkoordinasikan kerja, begitu. Kalau tadi saya lihat Pendeta Malia mengupayakan agar potensi yang ada di jemaat itu diangkat, terutama yang dilakukan oleh para perempuan. Jadi seorang perempuan juga di rumah dapat mengkoordinasikan kerja dengan orang-orang yang bekerja dengannya. Mungkin ya tidak semua orang punya pekerja rumah tangga, tapi bagaimana seorang ibu rumah tangga pun juga dapat mengkoordinasikan para pekerja rumah tangganya itu dengan baik untuk bekerja dan bersama-sama dengan dia, begitu. Seorang perempuan juga adalah seorang perempuan yang pekerja keras. Jadi benar-benar dia harus tahu bahwa anggota keluarganya semua kebutuhannya dipenuhi, baik juga secara sandang dan papan, begitu ya, makanan apapun yang dibutuhkan. Dia juga seorang perempuan yang tadi memikirkan masa depan. Dia juga menginvestasi, menabung, begitu. Dia memikirkan jauh ke depan. Tidak hanya untuk hari ini. Jadi apa yang dipersiapkan hari ini itu juga menentukan untuk masa depan dirinya maupun juga anggota keluarga, termasuk di dalam hal ini ya gerejanya. Seorang perempuan juga yang digambarkan oleh Amsal, dia multitasking. Dia bisa kerjakan apa saja, begitu ya. Jadi bukan hanya yang berkaitan dengan stereotype seorang perempuan saja, tetapi juga yang laki-laki. Dia menjadi manusia yang seutuhnya. Dan dari sisi afektif itu, dia juga mempengaruhi kehidupan sisi afektifnya itu juga mempengaruhi kehidupan spiritualitasnya. Jadi takut akan Tuhan, sehingga dia memiliki belas kasihan. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan sesamanya yang dalam keadaan miskin, dalam keadaan tertindas. Dia perhatikan dan menjadi bagian dari kehidupannya untuk diperhatikan selalu.
Dia tidak hanya diri, tapi dia harus memikirkan juga yang lain. Termasuk juga kata-kata yang dia ucapkan itu kata-kata yang positif, yang menguatkan, sehingga orang lain pun mendapatkan kekuatan, mendapatkan sesuatu kebaikan dari kata-kata, sehingga mereka juga bisa di tengah situasi yang ada terpuruk bangkit gitu dengan kata-kata semangat yang bisa dikeluarkan oleh seorang perempuan. Jadi yang digambarkan oleh Amsal ini, Bu Eli dan juga sahabat-sahabat Pelkes dimanapun kita berada, bahwa seorang perempuan sekalipun juga harus ada waktu, ruang sendiri juga untuk memperhatikan diri sendiri ya. Apa yang dibutuhkan untuk pakaian juga molek, tapi bukan sesuatu yang berlebihan. Tapi dia juga bisa melakukan banyak tugas-tugas dan tanggung jawabnya untuk menjadi seorang perempuan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi memang luar biasa gitu ya, seorang perempuan, dan kiranya seorang perempuan juga dimanapun kita berada bisa juga memberdayakan sesamanya, siapapun yang ada di rumah, di gereja, di masyarakat, sehingga kehadiran kita juga bisa memberdayakan banyak orang dan terus menjadi berkat. Demikian para sahabat. Rasanya udah kenyang ya, rasanya kenyang ya. Bapak Ibu, saya teringat ketika kami bersama ke Kupang, karena itu peran dari Ibu Ati, sehingga kami bisa belajar dengan teman-teman pendeta di Kupang bagaimana mereka memanfaatkan lahan yang kritis itu, artinya yang kering tapi bisa menghasilkan sayur-sayur yang bagus. Nah, hal yang disampaikan ini menarik, saya baca-baca di YouTube ini, wah semangatnya luar biasa untuk teman-teman semua, bahwa ayo ini sangat menginspirasi. Bu Heni bilang Bu Mahlia hebat ya segala macam, dan Dewan PKP juga sudah memberikan kontribusi besar, dan termasuk kita saat ini mewakili dari satu jemaat Ibu Nini yang berjuang di tengah pandemi ini. Jadi kesulitan menjadi kesempatan ya. Dari semua yang kita sudah dengar, karena kita sudah 27 menit lewat, bolehkah ada closing dari ibu-ibu, memberi spirit, memberi inspirasi lagi, bahwa hari ini, besok, bukan saja berjuang, tetapi ada sesuatu yang boleh kita wujudkan bersama. Karena apa yang kita siapkan tidak sia-sia. Kita mulai dengan Pendeta Mahlia, silakan. Iya, Bu Pendeta, saya teringat sama salah satu opung yang berjuang, memiliki 6 orang anak, saat itu sebagai janda, ya, dan dia bertahan sudah 25 tahun lebih ya, menjalankan usahanya. Dia katakan begini, waktu saya kunjungan dia bilang, setiap kalau ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi apapun tantangan kita sebagai para pelayan Tuhan, secara khusus yang ditempatkan di pos-pos Pelkes, ketika kita memiliki kemauan, ya, tentunya di dalam kehendak Tuhan pasti ada jalan. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan. Baik itu upaya memandirikan secara teologi, daya maupun dana. Begitu, Bu Pendeta. Iya. Wow. Jadi istilah Bu Nini tadi banting setir, putar setir. Ini dia, Bu Mahlia juga sudah melakukan itu. Cepat dia banting setir, cepat dia putar setir. Aku harus jadi pendeta dan memberdayakan di pos Pelkes. Silakan Ibu Piko.
Terima kasih Bu. Kalau saya mungkin pendek-pendek saja. Perempuan GPIB jadilah inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Ibu Ati, monggo. Terima kasih Ibu Eli. Ibu-ibu dimanapun juga, khususnya ibu-ibu GPIB, tetap semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang dilakukan yang paling kecil, jika kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan jadi baik dan jadi berkat. Wah. Terima kasih Ibu Eli. Iya, terima kasih Bu Nini. Silakan Bu Nini. Iya. Jangan lupa nih daun woka. Dicatat Bu, sudah dicatat. Sampai Bekasi nggak itu ya? Iya, sudah pasti sampai kalau Ibu Viko. Jadi ibu-ibu atau perempuan yang tangguh dan bersahaja, jangan putus asa. Dimanapun kita ada dan ditempatkan, kita berusaha. Karena apapun yang kita buat, sudah pasti Tuhan akan buka jalan. Jangan putus asa dan selalu semangat. Yes. Terima kasih. Semangat. Nah ini nih, teologis banget nih pernyataan ibu-ibu nih. Ya, benar yang disampaikan Bu Susi itu. Jadi dari afektif, dari perkataan kita, ini 3 ibu nih sudah mewakili. Ibu Mahlia, semangat terus ya. Baik, mungkin daripada Afid mau sampaikan sesuatu? Ini tercantik beliau di sini. Iya, saya merasa diri yang tercantik di sini. Oh, udah ada saingan sekarang dengan Bung Dedi ya. Iya, betul apa yang sudah disampaikan oleh semua narasumber pada hari ini. Kami atas nama Departemen Pelkes dan pada khususnya juga Majelis Sinode GPIB bidang 2 mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, untuk bersama-sama menjadi berkat bagi seluruh jemaat GPIB, khususnya kaum perempuan GPIB pada tanggal 7 bulan Pelkes GPIB tahun 2021. Saya sengaja nggak menggunakan istilah bulan Juni, karena kita semua sebagai warga GPIB mengetahui bahwa bulan Juni adalah bulan Pelkes GPIB. Terima kasih. Baik. Tuhan memberkati kita semua. Ibu-ibu, ketika pandemi dan kita tidak bisa pergi secara fisik, lalu desain ini kita lakukan. Nah, di balik layar itu beliau yang tercantik. Dan Pak Dedi bilang, Bu, kita siarin Bu, supaya banyak orang bisa tahu apa yang dikerjakan bersama. Jadi dari bidang Bu Susi, bagaimana pemberdayaan PPSDI, pembinaan jalan, kemudian pemberdayaan itu dilakukan, peran penguatan keluarga itu terjadi, sehingga ada bahasa-bahasa atau istilah yang tadi kita dengar, penopang keluarga. Bukan lagi bisa penopang, bisa juga sebagai kreator untuk mereka bisa maju. Begitu yang disampaikan Bu Nini ya. Dari yang tadi pakai selebaran-selebaran, coba antar-antar sampai di tempat. Lewat gadget, pesan-pesan. Dan luar biasa Bu Nini jadi berkat ya. Tidak pecat-pecat orang. Ini hal yang menarik. Sedangkan Bu Pendeta Mahlia yang tadinya bisa berpikir, di mana aja saya melayani, beliau fokus untuk mendapatkan pembelajaran lebih besar. Dan beliau justru belajar, sebagaimana tadi Ibu Viko sampaikan, ada pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan dari Pospelkes. Jadi saya teringat ajakan dari pemerintah kita, jangan terus-terus datang ke kota, ya. Kalau diskusi kita lalu,
Pak Martin bilang kalau ditanya aset GPIB di Pospelkes, terus orang pos akan bilang sejauh mata memandang. Jadi lahannya luas sekali sehingga kita bisa punya potensi yang kita garap bersama. Ada juga pemerintah bilang, mari potensi itu ada di desa. Kita lakukan, Bu Malia, memang infrastruktur tetap ada, tapi kemarin kita ngobrol dengan pendeta Banis di perbatasan Malaysia. Wah, dia bilang Indonesia keren. Semua infrastruktur sudah keren banget. Bahkan dia istilahkan seperti bandara di daerah-daerah itu. Nah, perjalanan kita lewat tol Ibu Piko ya, ke Jambi itu disuruh putar balik, kemudian kita ke Sarudu. Itu menjadi cerita yang manis sekali yang kita bungkus. Ternyata Tuhan memberikan mata kita luas dan pikiran kita untuk pemberdayaan semakin maju. Terima kasih ibu-ibu yang hebat. Ibu Pendeta Susi akan terus bersama kita ya, dan ada bagian-bagian lain. Kami berharap semua melalui kegiatan ini ibu-ibu dapat inspirasi, bisa berkreasi, bisa memuliakan Tuhan dengan potensi yang sudah dimiliki. Nah, ini Pak David sudah share. Tanggal 10 Juni kita akan berbincang tentang hal ini, ancaman atas keselamatan diri dan okultisme. Tentunya Pak Martin selalu bilang bahwa Pospelkes yang terbesar itu di Bentara, Kalimantan. Jadi kita punya effort tersendiri untuk bisa masuk dan memberdayakan yang terbaik. Kami menunggu kehadiran baik yang hadir pagi ini sebagai narasumber maupun yang ada di YouTube. Terima kasih Ibu Lolita, Pak Doni Watugigir, dan teman-teman yang mengikuti. Tuhan memberkati kita semua dan tetap sehat. Saya mengutip yang disampaikan Ibu Piko di belakang itu, taat protokol kesehatan. Wah, itu dia tuh. Itu bagian dari berkat yang kita berikan supaya Indonesia zero, ya, zero virus. Baik, kita semangat, kita maju terus. Bolehkah Ibu Mahlia tutup kita dengan doa? Boleh, Ibu. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbincang-bincang yang terus menyinari dan menerangi setiap pemikiran kami, bahkan pelayanan kesaksian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Kami sungguh memohon kepadamu Tuhan, biarlah apa yang kami bicarakan dan perbincangkan saat ini sungguh dapat menginspirasi seluruh pelayanan gerejamu dimanapun Tuhan tempatkan. Engkau juga yang menolong para pelayan-pelayan Tuhan yang ditempatkan di pos-pos Pelkes untuk tetap tangguh, setia, dan mengerjakan bahkan membagikan cinta kasih Tuhan seluas-luasnya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat di Pospelkes yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau juga memberkati mereka. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan kami terus akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Baik itu melalui pemberdayaan kaum perempuan ataupun dalam pembinaan-pembinaan yang dilakukan demi kemandirian Pospelkes. Terima kasih Tuhan untuk setiap narasumber, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Biarlah dipuji, disembah, dan dimuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semua, dan kita tetap ada di sini. Pak Dedi, terima kasih untuk YouTube-nya. Semoga pada tanggal 10 kita akan melakukan. Satu lagi, selamat melakukan
Pekan Pelkes di rumah masing-masing, karena banyak cerita-cerita dari pos Pelkes yang bisa mereka bagi melalui firman Tuhan di keluarga masing-masing. Dan mari kita, Pak Dedi, selalu di morning call itu ditulis berbagi kasih untuk pos Pelkes. Jadi kami berharap bahwa bagian dari berbagi itu boleh masuk ke rekening yang sudah disiapkan sehingga pos Pelkes tetap maju sampai pada pemandiriannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih di channel YouTube. Tetap semangat, tanggal 10 kita jumpa. Tolong sharing-sharing ya. Share ke teman-teman. Di grup Zoom tetap pada posisinya. Shalom.